selamat datang kembali di channel Lativianto. Saya yakin kita semua yang terasa atau yang merasa sangat bangga dengan performa timnas Indonesia beberapa tahun belakangan ini sudah tidak sabar ingin melihat, ingin menonton penampilan impresif timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harap tenang teman-teman, karena di video kali ini saya akan menghadirkan sebuah diskusi informasi terbaru tentang persiapan timnas Indonesia untuk pertandingan di bulan September nanti. Ini untuk mengobati dahaga kita. Kalau saya hitung-hitung, sudah tinggal menunggu hitungan hari saja, kita akan menonton timnas Indonesia menantang Arab Saudi di kandangnya sendiri, yaitu di King Abdullah Sports City pada tanggal 6 September bulan depan. Nah, dalam rangka menghadapi pertandingan pertama di putaran yang ketiga nanti, skuad timnas Indonesia itu akan berkumpul pada tanggal 29 bulan ini. Kemudian akan terbang ke Arab Saudi pada tanggal 1 bulan depan, yaitu pada bulan September. Ini beritanya valid ya teman-teman, sumbernya dari asisten pelatih timnas Indonesia langsung, yaitu Nova Arianto, yang sudah dinaikkan informasi atau beritanya oleh banyak media. Nova Arianto mengatakan bahwa saat ini para pemain timnas Indonesia itu masih fokus bersama tim atau klubnya masing-masing. Tentu untuk menjaga kebugaran fisik dan kemudian meningkatkan skills permainan agar nanti ketika bergabung dengan timnas Indonesia pada tanggal 29 Agustus atau pada tanggal 2 September bagi mereka yang bermain di Eropa, mereka tidak memiliki masalah dengan kebugaran dan langsung bisa nyetel dengan taktik atau strategi latihan taktik terutama gitu ya yang akan diberikan oleh pelatih kepala timnas Indonesia, yaitu Shin Tae-yong di Jeddah. Sekali lagi, para pemain yang bermain di Eropa itu akan bergabung langsung dengan timnas Indonesia di Jeddah pada tanggal 2 September nanti, bulan depan. Memang pemain-pemain profesional itu harusnya begitu ya, artinya tidak membutuhkan pemusatan latihan berlama-lama karena di klubnya masing-masing mereka sudah berlatih dan berkompetisi. Jadi hanya tinggal menjaga kekompakan dan soliditas di antara para pemain timnas, terutama nanti ketika mereka berkumpul kembali. Ya, kita tunggu saja tanggal 2 atau 3 September. Itu untuk para pemain yang berkarir di Eropa yang belakangan ini mereka sudah dipercaya untuk bermain di skuad utama klubnya masing-masing. Pemain-pemain misalnya seperti Ivar Jenner, kemudian Rafael Struijk, dan kemudian ada Nathan juga itu sudah memperoleh banyak menit bermain dan dimasukkan ke dalam skuad utama klub mereka. Menurut saya ini sangat baik untuk peningkatan performa mereka, terutama nanti ketika mereka bergabung dengan timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan kemudian 5 hari berselang melawan Australia di Indonesia. Apalagi nama-nama pemain yang saya sebutkan tadi adalah pemain-pemain yang menurut saya tidak tergantikan posisinya di skuad Garuda. Nah, kemudian bagaimana dengan mereka yang tidak berkarir di luar negeri atau di Eropa? Dalam arti mereka yang berkarir di dalam negeri, di Liga 1. Nah, bagi mereka, terutama pemain timnas Indonesia yang berkarir di dalam negeri, Ketua PSSI, Pak Erick Thohir, itu sudah menginstruksikan, meminta agar klub-klub di Liga 1 itu memainkan para pemain timnas Indonesia senior ataupun mereka yang berada di kelompok umur untuk membantu perkembangan timnas. Kuota pemain asing Liga 1 itu sudah ditambah menjadi 8 pemain. Tetapi meskipun demikian, para pemain timnas Indonesia harus menjadi prioritas utama agar mereka juga terus berkembang, meningkat skillnya.
Ini harus dilakukan agar Liga 1 bisa menyediakan pemain-pemain yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk berlaga di kompetisi-kompetisi dunia. Misalnya, kenapa sampai sejauh ini, terutama sejak kepelatihan Sintayong, pemain dalam negeri atau pemain yang berkarir di Liga 1 itu kecil persentasenya di timnas. Ya, karena Liga 1 kurang kompetitif gitu. Terus pemain-pemain mudanya juga jarang tampil atau kalah bersaing dengan para pemain asing. Sehingga ketika pemanggilan ke timnas, tidak banyak dari para pemain yang berkarir di dalam negeri yang mampu bersaing dengan pemain-pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Ini bukan salah pelatih juga karena telah memanggil para pemain yang berkarir di Eropa, bukan. Melainkan karena pemain-pemain yang bermain di dalam negeri atau di Liga 1 itu kurang bisa bersaing dengan mereka yang bermain di Eropa. Kan pernah tuh beberapa orang mempertanyakan apakah Liga 1 hanya akan menjadi pajangan karena pelatih timnas lebih cenderung untuk memanggil dan memainkan para pemain yang berkarir di Eropa. Nah, kalau begitu, maka pelatih Argentina, Lionel Scaloni, juga salah karena lebih banyak memanggil dan memainkan para pemain yang berkarir di luar Argentina daripada mereka yang bermain di klub-klub di dalam negeri, yaitu di dalam Argentina. Kalau teman-teman tahu, pemain lokal Argentina yang dipanggil oleh Scaloni ke timnas itu hanya satu. Terus apakah Liga Argentina artinya hanya akan jadi pajangan jika demikian? Ini bukan persoalan apakah Liga dalam negeri akan menjadi pajangan atau tidak. Melainkan sejauh mana Liga dalam negeri mampu menyuplai pemain-pemain yang berkualitas yang kira-kira dibutuhkan oleh timnas untuk berlaga di pertandingan-pertandingan internasional, pertandingan antar negara. Itulah kenapa Pak Erick Thohir kemudian meminta klub-klub di Liga 1 untuk memainkan para pemain timnas agar mereka tidak kalah bersaing dengan para pemain yang berkarir di Eropa. Dan sekaligus untuk menjaga kebugaran fisik, kemudian mental, dan skill agar mereka ketika mengarungi pertandingan pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada bulan September nanti tetap terjaga. Ini penting dan memang harus dijalankan. Dasarnya bukan suka atau tidak suka, melainkan demi kepentingan nasionalisme dan prestasi di kancah internasional, di kancah dunia. Nah, di laga melawan Arab Saudi nanti, saya pikir untuk menjaga momentum performa impresif, ada 5 pemain yang menurut saya harus dibawa oleh Sintayong karena para pemain ini hampir tidak tergantikan posisinya dan perannya di timnas. Bahkan meskipun Sintayong kerap melakukan bongkar pasang pemain di skuad Garuda dan beberapa kali merubah atau mengganti-ganti formasi, 5 pemain ini tetap dapat posisi dan peran yang menurut saya sulit untuk digeser oleh pemain lain, kecuali ada yang lebih baik gitu. Artinya bagaimanapun formasi dan taktik yang nanti akan dipakai oleh Sintayong dalam melawan Arab Saudi, 5 pemain ini menurut saya harus diturunkan. Siapa saja? Pertama, pemain yang perlu diturunkan nanti adalah Ivar Jenner. Sejak debut pada Juni 2022 di laga kontra timnas Argentina, posisi Ivar Jenner ini nyaris tidak tergantikan, teman-teman. Ivar itu selalu mengisi satu tempat di lini tengah timnas Indonesia dan sejauh ini pemain berusia 20 tahun ini, Ivar Jenner maksud saya, itu sudah mencatatkan 10 penampilan bersama timnas Indonesia. Dia tidak diturunkan, artinya tidak dimainkan hanya ketika cedera atau terkena akumulasi kartu. Kemudian pemain kedua yang menurut saya juga harus dibawa dan diturunkan dimainkan adalah Marcelino Ferdinand. Sama seperti Ivar, posisi Marcelino itu juga seakan tidak tergantikan di timnas Indonesia. Sintayong bahkan terkadang terkesan menganak emaskan ya. Jadi karena begitu maka dia hanya mengganti perannya saja, bukan tidak memainkan gitu.
Ya menurut saya wajar kalau misalnya terkesan dienak emaskan atau selalu dimainkan karena sejak turun bersama timnas Indonesia, Marcelino telah dianggap sebagai salah satu pemain berbakat yang pernah dihasilkan, yang pernah diproduksi oleh Indonesia. Kemudian berikutnya ada Hernando Ari, sang kiper timnas. Kiper Persebaya Surabaya ini pertama kali merebut posisi starter di timnas Indonesia pada laga Argentina juga, sama seperti Ivar, yaitu pada tanggal 19 Juni 2022. Sejak itu, posisi kiper utama itu seakan menjadi milik Hernando. Dia juga nyaris tidak tergantikan kecuali dia terkena kartu merah atau cedera. Namun mungkin posisi Hernando bisa jadi terancam jika Martin Paes sudah bisa membela timnas Indonesia, dan itu kita harus menunggu pengumuman dari FIFA yang katanya akan disampaikan pada tanggal 18 bulan ini. Kemudian dua pemain lain yang juga menurut saya harus diturunkan oleh STY itu adalah Jay Itzes di pos pertahanan dan kemudian Rafael Struijk di pos lini depan. Jay Itzes meskipun baru beberapa kali tampil bermain bersama timnas Indonesia, saya pikir keberadaannya di lini pertahanan itu tidak tergantikan. Karena setiap kali Jay Itzes bermain, timnas Indonesia selalu clean sheet, tidak kebobolan. Dalam 3 pertandingan terakhir timnas, di mana di dalamnya Jay Itzes bermain, Indonesia bukan hanya menang. Sekali lagi seperti yang saya bilang, menang dengan tanpa kebobolan alias clean sheet. Nah, bersama Jay Itzes, pertahanan timnas Indonesia itu terlihat sangat kokoh, terlihat sangat kuat, tidak mudah ditembus oleh pemain lawan. Ketika dikalahkan Irak 2 kali misalnya di putaran kedua, timnas belum memainkan Jay Itzes. Begitu juga ketika timnas memainkan laga tandang melawan Filipina yang berakhir dengan skor 1-1. Jay Itzes juga belum masuk ke dalam skuad Garuda. Tapi sejak Jay Itzes masuk ke timnas, dimulai dari 2 kali melawan Vietnam dan 1 kali melawan Filipina di laga kandang, Indonesia bukan saja menang teman-teman, melainkan juga tidak kebobolan. Saya pikir melawan Arab Saudi nanti dan kemudian Australia, Jay Itzes harus dimainkan. Kita lihat apa yang bisa diperbuat oleh pemain Arab Saudi dan Australia untuk memasuki area pertahanan timnas Indonesia yang bakal dikawal oleh pemain Serie A kita, yaitu siapa lagi kalau bukan Jay Itzes. Berikutnya yang menurut saya juga tidak kalah penting dan harus dimainkan oleh STY adalah Rafael Struijk. Pemain ini harus diturunkan juga karena holding the ball-nya sangat bagus. Dia juga bisa mengacak-ngacak pertahanan lawan. Meskipun sejauh ini dia juga belum mencetak gol untuk timnas senior. Tapi meskipun begitu teman-teman, perannya di lini depan sangat krusial, sangat signifikan, sangat penting. Gerakan tanpa bolanya dan bagaimana dia kuat dalam duel-duel 1 lawan 1 juga bisa menjadi ancaman bagi tim lawan. Karena walaupun dia tidak mencetak gol, dia selalu kalau tidak jatuh atau dijatuhkan di kotak penalti, dia juga bisa membuka ruang bagi teman-temannya untuk mencetak gol. Ya, jadi menurut saya nanti ketika melawan Arab Saudi, 5 pemain ini akan menjadi kerangka tim kerangka utama timnas Indonesia. Walaupun memang di lini tengah ada juga Profesor Tom Haye yang menurut saya perannya juga tidak tergantikan. Tetapi kenapa saya menyebutkan Ivar? Karena pemain ini adalah pemain yang sejak awal STY melatih timnas Indonesia atau sejak awal dia menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia, dia selalu menjadi pemain utama, salah satu pemain utama yang selalu diturunkan oleh STY. Saya pikir tidak ada salahnya kemudian ketika nanti dia akan bahu-membahu saling bergantian dengan Tom Haye, kemudian ada Ivar Jenner atau Nathan Choaon atau Marcelino Ferdinand. Menurut saya tiga-tiganya ini akan secara bergantian karena nanti di depan kalau saya pikir itu akan ditempati oleh Ragnar Ortmangun, kemudian Rafael Struijk, bisa saja juga Marcelino bisa ditaruh di depan. Tapi kalau misalnya memainkan Dimas Derajat atau Jens Schraven, maka mungkin Ragnar Ortmangun di sisi kiri atau di sisi kanan bergantian dengan Rafael Struijk, baru kemudian di tengah Dimas Derajat atau Jens Schraven.
Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sajikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi kalian terutama juga yang sudah subscribe, itu sangat membantu perkembangan channel ini. Terakhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.